Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sembrudung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Sembrudung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru undangan semuanya. Marilah Bapak Ibu kita mengucapkan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi atau penularan pemahaman dan penerapan budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga acara kedepannya berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu Guru semuanya. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu semuanya, saya akan memaparkan sedikit pengalaman saya yang telah saya peroleh dalam program CGP tentang budaya positif. Di sini saya akan memaparkan beberapa poin tentang budaya positif, yaitu tentang konsep dari inti budaya positif. Yang pertama nanti ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam posisi kontrol restitusi, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu semuanya, nanti setelah acara pemaparan ini mungkin Bapak Ibu bisa melakukan flashback dari apa yang telah Bapak Ibu lakukan di sekolahan, dan mudah-mudahan dengan materi ini bisa membawa perubahan. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk yang pertama, marilah kita mengenal perubahan tentang paradigma belajar. Baik, di sini diawali dengan kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B, yaitu kita sendiri dan teman. Kegiatannya adalah sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan, kemudian yang teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Yang dilakukan B itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Nah, dari kegiatan itu apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan tadi, kemungkinan yang bisa dilakukan yang pertama itu, apakah guru A itu membuka kepala tangannya? Mengapa dia membuka kepala tangannya? Ya, bisa jadi dari guru A tadi membuka kepala tangannya, dan bisa jadi tidak membuka kepala tangannya. Ya, jadi meskipun dengan kondisi dirayu, disuap, itu kalau situasi dan kondisinya tidak untuk membuka tangan, berarti ya kita tidak membukanya. Tetapi tanpa menyuap, tanpa meminta pun kadang kita dengan sendirinya, dengan kesadaran sendiri kita untuk membuka tangan tersebut. Ya.
Jadi siapa yang memegang kendali kontrol untuk membuka atau tidak membuka kepalan tangan tersebut, Bapak Ibu? Ya, baik. Dari kegiatan itu, filosofi apa yang bisa kita ambil? Ya, sesungguhnya yang memegang kendali atau yang memegang kontrol untuk membuka atau tidak membuka kepalan tangan tersebut adalah guru A tersebut sendiri. Hal ini mengandung filosofi bahwa yang memegang kendali untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu adalah diri kita sendiri. Itu bisa kita lakukan di sekolah kita. Kita mau melakukan perubahan apa dengan rekan sejawat kita mau melakukan perubahan apa dengan murid kita, situasi di kondisi di sekolah kita. Jadi yang memegang kontrol itu adalah kita sebagai murid. Kalau istilah Jawanya dalam wayang, kita adalah dalang. Begitu, Bu. Baik, Bapak Ibu semua, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kegiatan ini mari kita belajar tentang tapi sebelum menginjak ke disiplin positif dari kegiatan tersebut, Bapak Ibu, terdapat beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol tentang diri kita. Bahwa yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, itu yang biasa kita lakukan. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, itu belum tentu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, itu bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, belum tentu. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi miskonsepsi atau tentang pemahaman pernyataan seperti ini biasanya ada pada diri kita, bahkan saya sendiri. Gitu. Nah, mari Bapak Ibu, sebetulnya inti dari pemaparan ini yaitu tentang disiplin positif di sekolah, atau lebih umumnya lagi adalah budaya positif. Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata disiplin, Bapak Ibu semuanya? Ya, bahwa tidak sedikit orang itu menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib dan peraturan yang terkait dengan hukuman, Bapak Ibu. Tentu mereka menganggapnya sebagai sebuah ketidaknyamanan dengan adanya kata disiplin itu. Padahal hal tersebut tidaklah benar. Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan yang namanya kepatuhan. Tetapi bukan kepatuhan yang tidak fleksibel. Yang dilakukan di sini adalah fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, perhatikan Bapak Ibu ilustrasi berikut. Ini terdapat beberapa studi kasus 1 tentang membuang sampah. Yang studi kasus 1, Vino selalu membuang sampah di tempatnya agar ia tidak mendapatkan sanksi dari Bapak Ibu. Kemudian studi kasus kedua, Vino selalu membuang sampah di tempatnya agar mendapatkan pujian dari Bapak atau Ibu. Kemudian studi kasus yang ketiga, Vino selalu membuang sampah di tempatnya karena ia meyakini bahwa kebiasaan hidup bersih akan menjadikannya sehat. Dari kasus itu, bahwa manakah yang mencerminkan disiplin positif, Bapak Ibu? Ternyata pada studi kasus 1, 2, dan 3 yang termasuk disiplin positif, yang mana Bapak Ibu menurut panjenengan? Iya, coba kita pahami. Pada studi kasus 1 dan 2, Vino melakukan hal tersebut karena adanya motivasi eksternal. Dia melakukan itu karena motivasi takut hukuman, untuk menghindari hukuman. Pada kasus 2 karena ia ingin mendapatkan suatu penghargaan.
Berbeda dengan studi kasus 3, dia melakukannya berdasarkan motivasi internal dari dirinya sendiri, berdasarkan nilai positif yang ia yakini, yaitu menunjukkan adanya disiplin positif pada diri anak tersebut. Ini yang kita harapkan pada anak didik kita di sekolah kita. Dan bagaimana menumbuhkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu? Ya, guna menumbuhkan budaya positif pada diri murid, itu sebagai guru kita harus menumbuhkan motivasi internal pada diri murid dengan cara menanamkan nilai-nilai positif agar diyakininya sebagai sebuah nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Itu Bapak Ibu semua ya. Kita lanjutkan ya. Beberapa nilai kebajikan yang universal atau yang umum, itu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, pada dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Tetapi nilai kebajikan dari ke-6 ini masih bersifat umum, Bapak Ibu, masih bisa kita turunkan menjadi nilai kebajikan yang lain. Dari yang pertama saja, itu kita beriman, berakhlak mulia. Berakhlak mulia itu banyak, contohnya disiplin, kemudian jujur, hormat, itu banyak sekali, saling menghargai, itu. Kemudian berkebinekaan global, itu bisa kita turunkan juga, masih umum. Berkebinekaan global, tidak membeda-bedakan. Bergotong royong, ini bisa kerjasama, diskusi, ya, masih banyak lagi. Masih bisa kita turunkan lagi. Mandiri, ini juga kreatif, ini bisa inovasi. Ya. Kemudian bernalar kritis, ini bisa empati. Bernalar kritis, ini daya pikiran kita melihat situasi kondisi, mungkin melihat teman yang sedang kesusahan atau apa, itu bisa kita turunkan dari bernalar kritis. Baik Bapak Ibu semuanya, dari nilai kebajikan itu ya pasti ya ada motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, bahwa yang pertama itu untuk menghindari hukuman, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini termasuk salah satu motivasi eksternal yang disebutkan tadi sesuai studi kasus tadi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini termasuk juga motivasi eksternal. Jadi jangan sampai kita menundukkan murid-murid yang mana motivasinya dari motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini dengan kesadaran sendiri. Ini termasuk motivasi internal. Bapak Ibu semua, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki yang namanya motivasi intrinsik atau internal, dampak jangka panjang, yang berdampak jangka panjang, serta tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah maupun penghargaan. Karena kedua motivasi eksternal tersebut dampaknya ternyata kurang baik. Dampaknya kurang baik.
Apa dari perbedaan dari hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu semua? Bagaimana dampak terhadap hukuman yang diberikan? Apakah hukuman dapat menyelesaikan masalah? Selain hukuman, bagaimana juga dampak dari terhadap penghargaan yang diberikan? Penghargaan itu dampaknya kalau diberikan baik atau buruk. Ya. Hukuman dan penghargaan itu pada dasarnya sama-sama berdampak kurang baik jika diberikan terhadap murid. Jadi hukuman dan penghargaan dampaknya kurang baik jika diberikan terhadap murid. Hukuman akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada murid. Mereka akan tersakiti dengan hukuman tersebut. Sedangkan penghargaan, meskipun sekilas tampak menyenangkan Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya dampak kurang baik pula jika diberikan kepada murid. Penghargaan yang diberikan akan menimbulkan yang namanya ketergantungan. Hal ini berarti bahwa jika penghargaan tidak diberikan, maka murid besar kemungkinan akan mengabaikan yang namanya proses pendisiplinan. Jadi mereka hanya termotivasi karena ingin mendapatkan penghargaan. Mereka hanya termotivasi karena menghindari suatu hukuman. Jangan sampai seperti itu. Kemudian beberapa poin penting tentang penghargaan. Penghargaan itu ternyata tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Contohnya seperti ini. Ya, teman di kelas juara 1 diberi reward atau penghargaan, yang lain tidak. Pasti dia akan merasa ada rasa iri, dengki, rasa putus asa, itu pasti ada. Jadi bisa merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang penting ini, bahwa ketepatan di sini maksudnya adalah dalam mengerjakan tugas. Biasanya kalau mengejar penghargaan saja kita cukup copy paste tanpa meneliti, tanpa melihat pekerjaan kita. Yang penting visi kita, tugas itu kita nomor 1, seperti itu biasanya. Kita kurang teliti, kurang tepat, seperti itu. Ya, biasanya ya ini dampaknya juga kurang baik. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, jelas. Penghargaan jelas menurunkan kualitas seseorang. Tuh. Karena dia memang dari segi prestasi dia berprestasi, tetapi dari segi lain, dari sudut pandang lain, mereka tidak berkualitas. Mungkin bersifat dia individual, kolaborasi kurang, kerjasama kurang, itu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas ternyata penghargaan itu. Ya, yaitu tadi karena kurangnya kerjasama, kolaborasi, yaitu tadi karena dia ingin mementingkan dirinya sendiri, tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Biasanya seperti itu. Kemudian penghargaan itu beda tipis sama menghukum. Jadi penghargaan itu malah menghukum. Jadi itu poin penting tentang penghargaan. Bapak Ibu semua, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan, perilaku atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Apakah tindakan terhadap suatu pelanggaran pada berbentuk hukuman atau konsekuensi? Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi dalam peraturan itu pasti yang namanya ada yang khususnya pada di kelas atau di sekolah pasti juga ada yang melanggar. Ini kita lanjutkan. Dan biasanya pelanggaran itu kita memberikannya dengan hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu bersifat
tidak terencana atau secara tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelumnya atau sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Sedangkan konsekuensi ini sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas serta disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Contohnya seperti ini, Bapak Guru, kita membedakan mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak ada kesepakatan. Kalau konsekuensi itu sifatnya sudah ada kesepakatan, baik sesudahnya maupun sebelumnya dengan murid. Contohnya, tindakan guru seperti ini: mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat jadi di sekolah. Hukuman, ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Pinter-pinter. Ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian berjemur di lapangan basket, ya, jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Konsekuensi. Karena ini sudah disepakati. Ya. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Konsekuensi. Ya. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi apakah hukuman, konsekuensi maupun penghargaan itu efektif diterapkan untuk mendisiplinkan murid, Bapak Ibu? Efektif atau tidak? Hukuman, konsekuensi itu efektif atau tidak untuk mendisiplinkan murid? Efektif? Ya, tidak efektif. Ingat Bapak Ibu, ternyata hukuman, konsekuensi itu masih membuat anak tidak nyaman. Masih membuat anak tidak nyaman. Tuh. Jadi masih ada tingkatnya lagi. Apa itu? Ya, yang namanya restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin anak, yang namanya restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat.
menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut dosen tahun 1992. Jadi restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah atau melakukan pelanggaran. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai berdasarkan nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila tadi. Itu yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Ya, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman itu adalah termasuk identitas gagal yang berdampak negatif. Sedangkan konsekuensi dalam disiplin mendisiplinkan murid termasuk identitas sukses. Tetapi konsekuensi dan restitusi masih ada dampaknya. Kalau konsekuensi dampaknya netral, restitusi dampaknya lebih positif. Perbedaannya hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut hukuman. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian kalau hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan pengikutan peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi itu merupakan fokus pada pemecahkan masalah dalam jangka waktu panjang. Biasanya kalau hukuman, konsekuensi, dan restitusi dalam implementasinya itu caranya hukuman itu peraturannya adalah kamu harus seperti itu, menghardik seperti itu. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Jadi mereka itu yang menggunakan kontrol konsekuensi ini biasanya datar, netral. Yo, ya sudah gitu aja. Apa peraturan? Maukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi pasif ini netral. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak dibuat untuk tanggung jawab, lebih tanggung jawab. Kemudian pada hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Ada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan, menghormati saja. Sedangkan pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya. Pada dasarnya itu setiap orang melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan tanpa alasan, Bapak Ibu. Jadi mereka pasti punya alasan. Mereka yang melakukan hal positif, yang negatif pun mempunyai alasan. Mereka melakukannya karena ingin apa? Memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, meliputi kebutuhan fisiologis, kesehatan, rumah makan, biologis, reproduksi, dan psikologis, rasa aman. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kemudian kebutuhan yang ketiga, kebutuhan penguasaan, ingin mendapat pengakuan atas kemampuan kuasa. Kemudian kebutuhan yang keempat, kebebasan, akan kemandirian, otonomi. Kemudian memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kemudian kebutuhan yang terakhir, kebutuhan kesenangan, mencari
mencari kesenangan, bermain, tertawa dengan cara apapun. Ini tentang kebutuhan dasar manusia ya, yang pastinya ingin semuanya dipenuhi ya. Agar manusia atau khususnya di sekolah murid kita dengan adanya kebutuhan dasar tadi bisa terkontrol dengan baik, maka kita perlu yang namanya keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan kelas. Bapak Ibu semuanya, mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa kita harus, ini contohnya seperti ini. Mengapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan. Jadi nilai kesehatan itulah yang disebut keyakinan. Biasanya kalau peraturan kan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, ini bisa dimasukkan keyakinan yaitu kesehatan, kebersihan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Apa itu keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan tersebut akan dapat memotivasi seseorang dari dalam maupun dari internal. Nah ini, kalau peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Keyakinan kelas itu menjadi tanggung jawab. Jadi sifatnya universal. Tanggung jawab itu banyak, tidak hanya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Begitu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati atau saling menghormati orang lain. Selain itu tidak hanya mengganggu orang lain, menghormati banyak. Makanya kita kok tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan? Keyakinan yang harus kita yakini apa? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu banyak. Menghormati orang lain atau rasa menghormati banyak, tidak hanya mengganggu orang lain saja. Gitu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini keyakinan kita, keselamatan bisa. Jadi menghormati orang lain juga bisa. Dilarang menggunakan narkoba, ini kesehatan. Kesehatan tidak hanya dilarang menggunakan narkoba, memakai masker itu juga termasuk ya keyakinan. Jadi peraturan itu sifatnya malah spesifik khusus. Kalau peraturan sifatnya spesifik atau khusus, tetapi kalau keyakinan lebih bersifat kebajikan yang universal. Saya harus tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Pasti anak akan berpikir dengan sendirinya, begitu. Itu ya, menggunakan masker dan lain sebagainya itu. Ya, kemudian contoh keyakinan kelas tadi sudah dalam bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu, merasa aman dan nyaman. Ini ciri atau contoh keyakinan kelas. Bagaimana langkah untuk menyusun keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya? Yang pertama, kita mengadakan yang namanya curang pendapat, sharing dengan murid. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Kemudian tinjau kembali daftar curang pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama untuk disepakati dan ditandatangani bersama. Kemudian dari keyakinan yang telah disepakati itu dipasang di dinding kelas. Ya, ini contoh praktek baik penyusunan keyakinan kelas. Yang pertama curhat pendapat. Ini bisa menanyakan kepada anak
Pertama-tama yaitu membuat peraturan. Peraturan apa yang kiranya harus dibuat di dalam kelas ini. Kemudian dengan menurut saya itu menuliskan usul keyakinan dari diri anak bisa, diskusi bisa. Kemudian yang ketiga, murid menempelkannya usulan keyakinan kelas itu. Ini bermacam-macam, bervariasi Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ini. Tidak cuma ditempel, mungkin berbicara secara langsung itu juga bisa. Kemudian guru bersama murid membahas keyakinan kelas yang diusulkan untuk disetujui. Kalau sudah disetujui dan terbentuk yang namanya keyakinan kelas, baru disepakati dan ditandakan. Setelah itu ditempel. Nah, contohnya seperti itu. Ya, ini tentang keyakinan kelas untuk mengontrol murid kita karena mereka mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dia tidak melakukan berbagai cara dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu, bagaimana tanggapan murid biasanya dengan keyakinan yang di kelas yang diterapkan? Maka murid merasa lebih nyaman, senang dengan diterapkannya keyakinan kelas jika dibandingkan sebelumnya yang masih menerapkan yang namanya peraturan kelas. Dan idealnya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, karena keyakinan kelas sifatnya nilainya adalah bentuknya kebajikan universal, namanya rajin, komitmen, tanggung jawab, rasa hormat, kejujuran, kebersihan, kesehatan, disiplin, kemudian empati, masih banyak lagi. Idealnya adalah 3-7. Kalau kelas rendah itu ya 3 atau 4 saja. Kalau suatu keyakinan kalau sampai 10 lebih, itu malah tidak akan tercapai dengan maksimal. Dan biasanya keyakinan ini bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin pertengahan semester bisa kita ubah, awal semester, setiap semester bisa kita bentuk keyakinan kelas baru, dikurangi atau ditambahi gitu. Ya. Dengan keyakinan kelas tadi, ya, pasti itu masih ada yang melanggarnya, itu pasti, karena karakter murid itu beda-beda. Maka dari itu kita sebagai guru harus mempunyai yang namanya posisi kontrol restitusi untuk apa? Mengantisipasi keyakinan kelas yang telah dilanggar anak tadi. Pasti masih dilanggar, pasti. Kok 100% setiap hari itu kok saya yakin tidak. Maka dari itu guru kita sendiri harus mempunyai posisi kontrol dari keyakinan itu. Ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu dalam kita menghadapi murid, intinya yang bermasalah dengan keyakinan kelas kita, atau mungkin melakukan, intinya tidak melakukan disiplin positif. Itu yang pertama sebagai pembuku, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Ya. Contoh posisi guru sebagai pembentuk. Ketika ada murid yang datang terlambat, contohnya terlambat, maka guru akan berkata dengan nada tinggi, kamu lagi. Ya, biasanya seperti itu. Monggo guru, terima kasih Bu. Ya, ini apa? Nomor. Kamu tahu tidak ini sudah jam berapa? Ya. Dasar pemalas. Sekarang kamu bersihkan kamar mandi sana. Itu posisi kontrol sebagai pemhukum.
kira-kira kita di posisi ini apa atau apa nanti Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa flashback meraba diri kita sendiri. Gitu. Posisi yang kedua, membuat rasa bersalah. Ketika ada murid yang datang terlambat, contoh kasusnya datang terlambat, maka guru akan berkata, ya ampun, kenapa kamu terlambat lagi nak? Kalau kamu sering terlambat nanti ibu yang ditegur, ibu kepala sekolah nak. Pasti anak akan merasa bersalah. Waduh, ibu guru saya akan ditegur. Ya itu. Kamu tidak kasihan kepada ibu kah? Ya seperti itu. Itu posisi sebagai rasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Kita dengan murid itu seperti teman. Ketika ada murid yang terlambat, maka guru akan berkata, nak, ini sudah jam berapa? Ayo, ngobrolnya santai kayak temannya sendiri, sambil senyum. Anak kesayangan ibu ini tidak biasanya terlambat. Ya sudah, lain kali jangan diulang ya. Sekarang silakan masuk ke kelas. Ini sebagai teman. Jadi dibiarkan begitu saja, biarkan tanpa ada respon tanggung jawab dari anak sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata, kamu tahu kan nak, peraturan di sekolah kita masuknya jam berapa? Ya benar, sekarang sudah jam 7:40. Kamu tahu kan konsekuensinya apa jika kamu terlambat? Pada posisi pemantau ini, guru biasanya netral. Ini termasuk apa itu? Yang dapat sukses, tetapi masih netral. Ya, baru yang terakhir itu Bapak Ibu. Posisi guru sebagai manajer. Ya. Posisi guru sebagai manajer. Ketika ada murid yang datang terlambat, maka guru akan berkata, jam masuk sekolah jam 7:30 dan sekarang sudah jam 7:40. Pada dasarnya semua orang memang pernah berbuat kesalahan. Salah satunya datang terlambat. Mengapa kamu jam segini baru datang? Kamu tahu kan keyakinan kelas apa kira-kira yang perlu kamu tingkatkan? Ya. Biasanya menanyakan seperti ini. Kamu bersedia kan memperbaiki semua ini? Ya. Pasti akan dicari solusinya. Guru pada posisi kontrol sebagai manajer, dia tidak akan mencari apa itu hal dalam diri murid sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang positif dengan cara mencari solusi dari kasus atau pelanggaran yang anak perbuat. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita memandang anak didik kita, murid kita itu jangan dari sisi negatifnya, pandanglah mereka dari sisi positifnya saja. Pasti kita akan tahu potensi apa yang ada pada diri anak. Itu posisi sebagai manajer. Ya. Jadi Bapak Ibu, memang sebagai posisi penghukum, apalagi tadi sebagai membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, Bapak Ibu bisa menilai dirinya sendiri. Saya pun mau ke tahap manajer itu pun sulitnya minta ampun, karena kita sudah terbiasa dengan kontrol kita sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Saya baru sampai 2 itu. Sebagai teman pun itu jarang. Apalagi sebagai pemantau ini, ya, marilah sedikit-sedikit Bapak Ibu lambat laun dari penghukum melewati 3 lagi sampai posisi kita sebagai manajer. Manajer bukan berarti orang pemimpin di sekolah, itu tidak. Manajer kita yaitu manajer pada anak, pada murid kita, begitu ya. Nah,
untuk menjadi posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ada posisi manajer yang akan membawa anak itu pada disiplin positif di sekolah kita agar sekolah kita itu merasa nyaman, aman, kondusif bagi anak tanpa adanya suatu hal-hal yang tidak mengenakan bagi diri anak, maka kita akan menggunakan pendekatan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ada 3 yang harus kita laksanakan, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tuh. Dari gagal menjadi orang yang sukses. Sukses bukan berarti kalau uangnya banyak, tidak. Sukses di sini, ya maksudnya menganggap bahwa anak itu tidak saya ini orang yang tidak berguna, bukan seperti itu. Kita harus menstabilkan identitas anak, jangan sampai psikologis anak itu goyah. Dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau anak mempunyai kesalahan, kita harus validasi tindakan yang salah tersebut. Ya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jelas. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk menemukan kebutuhan tersebut. Untuk validasi tindakan salah. Tadi contohnya kalimatnya, ya misalnya tadi anak didik saya kan, Ridi, kamu tahu tindakan itu bagaimana? Pasti dia akan menjawab. Jangan terus kita, tindakan kamu itu jelas salah, berat itu. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya menghardik, mengintimidasi. Itu tidak boleh sekarang. Kemudian tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses setelah tercapai dan tingkah laku yang salah telah validasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, ya, dengan menanyakan, kamu ingat keyakinan yang ada di kelas kita atau sekolah kita? Ingat Pak, Bu, apa coba kira? Yaitu kebersihan, Bu. Misalnya kebersihan, pasti, nah dia akan berpikir, oh iya, keyakinan saya kebersihan. Pasti dia akan bertanggung jawab. Dan bagaimana Bapak Ibu kalau kita hanya melakukan satu tahapan? Tidak boleh. Pasti kalau setelah menstabilkan identitas sudah, yang kedua, ketiga tidak kita laksanakan, pasti anak akan lolos lagi. Dia suatu saat pasti akan melakukan hal tersebut lagi, mengulangi lagi. Maka kita harus tuntas dalam menangani murid kita yang melakukan namanya indisipliner positif. Begitu Bapak Ibu. Ya. Kalimat yang sering digunakan pada praktek segitiga restitusi pada menstabilkan identitas. Contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pak guru pun juga pernah melakukan hal yang salah. Seperti itu. Kita menguatkan bisa menguatkan, menstabilkan anak itu. Ya, itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Biasanya dengan kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya, itu. Barulah yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan kata-kata keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati.
Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Jadi kita tidak langsung Ridi, sini. Kamu sudah melakukan itu. Ya. Sana, bersihkan WC. Tidak boleh seperti itu, Bapak. Ya, Bapak. Ini tidak boleh. Seperti ini tidak boleh. Tidak mengerjakan tugas, keluar sana, mengerjakan di luar. Tidak boleh, Bapak Ibu semuanya. Anak didik kita sekarang tidak tidak objek untuk pelampiasan kita. Tapi kita usahakan Bapak Ibu posisi kita paling tidak itu mendekati seorang posisi kontrol sebagai guru yang manajer. Ya sedikit demi sedikit lah. Tuh. Kadang kita ya tertawa sendiri melihat tingkah kita asalnya ini biaya jadi biaya itu. Kita harus bisa merubah hal-hal sedikit seperti itu. Tujuannya untuk apa? Untuk menciptakan suasana kelas, suasana sekolahan yang nyaman, tenang, aman bagi anak didik kita. Tuh. Contoh ini teks ketiga restitusi contohnya. Ini contoh sederhana Bapak Ibu. Monggo Bu. Ya, pasti anak akan menanggapi setelah kegiatan eksekusi. Ya,
Itu contoh sederhana apabila ada indisipliner positif yang ada di kelas kita dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu Guru dari kegiatan kita hari ini, bahwa peran guru sebagai manajer ini sangat diperlukan di sekolah. Peraturan yang ada di kelas dan di sekolah perlahan dirubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Agar apa? Agar sesuatu yang dilakukan murid atas dasar motivasi internal, motivasi yang berasal dari kesadaran anak itu sendiri, yaitu dengan keyakinan nilai-nilai positif yang telah diyakininya. Jika menghadapi masalah pada murid, Bapak Ibu semuanya, sebaiknya diselesaikan dengan prinsip atau pendekatan yang namanya restitusi. Itu jadi bantu murid tersebut menemukan solusi atas dasar nilai kebajikan yang diyakini. Jadi keyakinan sudah atau peraturan sudah dibuat, posisi kontrol kita sebagai apa, pendekatannya untuk apabila murid melanggar keyakinan tersebut seperti apa, lengkap sudah. Ini sekelumit ilmu yang saya dapatkan. Semoga dengan diseminasi atau penularan materi ini bisa bermanfaat pada Bapak Ibu Guru semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita bisa flashback, melakukan apa itu yang namanya istilahnya melihat kita tahun-tahun kemarin, masa lalu ya, pada waktu mengajar khususnya itu. Apabila ada murid atau anak kita sendiri, bahkan ini tidak hanya murid Bapak Ibu, ini tidak hanya kita terapkan pada murid kita, bisa diterapkan pada anak kita ya. Apabila masih kurang dalam disiplin positif yang sama ini ya, bagaimana Bapak ada di membahas teman, pemantau, manajer. Kalau saya ini melihat dari materi itu Bapak Ibu, jelas saya di kelas seperti biang kelok, jelas saya seperti biang kelok dari dulu. Apalagi saya mengajar kelas 6 itu pasti jeder pasti. Tapi ternyata hal itu kurang baik untuk anak. Merasa anak-anak pasti akan merasa tidak nyaman, tidak tenang. Tuh. Maka dari itu kita ubah paradigma kita, pemikiran kita menuju sekolah yang aman, nyaman, tenang, disenangi anak. Jadi sekali lagi kita sebagai guru apabila datang ke sekolahan, Pak Guru izin, wah asik, jangan sampai seperti itu, oke? Pak Guru datang, waduh, Pak Guru teko, jangan sampai kehadiran kita dipuji oleh anak didik kita, ya. Itu Bapak Ibu Guru, ya. Kemudian ada indisipliner, kita jangan langsung memarahi, menghardik dan lain sebagainya. Baik itu atau dengan menggunakan cara lain yang sifatnya aman, anak menjadi merasa bersalah mungkin, tidak nyaman mungkin. Coba kita benahi sedikit demi sedikit. Tidak langsung 180 derajat, bahkan 360 derajat. Sedikit demi sedikit Bapak Ibu. Baiklah, demikian pemaparan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya sesi berikutnya saya beri kesempatan Bapak Ibu Guru semuanya untuk memberikan pertanyaan mungkin yang belum dipahami ataupun kritik, tanggapan, monggo saya persilahkan.
Bapak Ibu semua. Monggo. Ya, bebas. Dari Putri dulu. Ya, monggo Putri. Enggak pakai mic enggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak, izin bertanya karena saya ini mengaku kelas 1. Jadi kemungkinan di sini saya itu merangkap guru sebagai teman dan guru sebagai penghukum gitu Bapak. Dan saya itu begini, jadi anak itu di kelas 1 kalau ada ya anak itu mempunyai pribadi yang seperti ini. Ada anak yang dia itu maunya guru itu selalu sebagai teman. Tetapi kalau sedikit saja digertak, anak itu nanti akan tidak mau melakukan hal-hal apapun yang ada di kelas seperti itu Bapak. Jadi kalau seperti itu saya sebagai manusia biasa kan ya otomatis langsung marah gitu ya. Ini anak itu maunya apa? Bahasanya sudah dilus, kok kadosennya keniki, mau diteruskan, kok ekspresinya seperti ini. Jadi kalau saya marah, itu dia malah tidak mau melakukan sesuatu hal yang saya inginkan gitu. Padahal memang untuk kelas 1 itu memang harus sebagai teman, tapi ada kalanya guru itu memang bertindak sebagai penghukum Pak. Karena ada yang satunya modelnya pribadinya seperti itu, tapi ada lagi yang satu dia itu kalau tidak digertak memang tidak paham apa yang kita inginkan. Mohon solusinya ya Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang panjang kali lebar sama dengan luas sekali. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Dwi pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lain? Langsung saya jawab ya. Memang Bu Dwi mengajar di kelas 1 itu butuh ekstra kesabaran. Tetapi ya begini, untuk kelas 1 itu sifatnya masih peralihan antara pendidikan dasar bermain TK menuju pendidikan ya SD. Jadi kalau mungkin istilahnya anak deblek kalau boleh pasti kelas 1 ya sebagai teman betul. Tetapi kadang ya itu tadi betul yang dituangkan Bu Dwi bahwa mereka itu ternyata sebagai teman membuat jengkel guru. Ya, begitu maksudnya Bu Dwi. Ya. Maka dari itu maka saya Bu Dwi pun perlu memposisikan kontrol sebagai penghukum. Ya. Begini Bu Dwi. Kalau boleh saya menyarankan jangan sebagai penghukum. Ya, sebagai penghukum jangan. Akibatnya kalau hal tersebut apa? Karena dampaknya nanti yaitu tadi anak akan bertindak sesuai yang tidak kita inginkan. Tidak inginkan contohnya apa? Misalnya apa? Contohnya? Misalnya kan ada anak yang tidak mau menulis. Ya. Mau dilus, ya. Sudah didekatkan, kita sudah bertindak sebagai teman. Ya nanti kalau kita sudah berpindah posisi ke depan, nanti dia berhenti menulis. Gitu. Jadi untuk tidak bertindak sebagai penghukum itu, masukannya gimana? Oke, siap. Menurut saya, ini adalah sikap posisi sebagai penghukum. Masih banyak cara kita yang perlu kita terapkan, yang harus kita terapkan. Mungkin kita harus lihat media pembelajaran yang kita gunakan, apakah sudah sesuai dengan karakter anak. Pendekatan pembelajaran yang kita laksanakan bagaimana? Karena karakter anak berbeda-beda. Ya, media. Kemudian selain media, cara penyampaian materi kita. Anak tidak mau menulis, kita tanya dulu,
maunya apa. Kan penilaian maaf ya, penilaian tidak hanya dari apa itu ranah kognitif pengetahuan saja. Bisa kita alihkan dulu ke keterampilannya saja. Kita buat merasa anak nyaman dulu, begitu. Kita flashback apa itu pembelajaran kita sudah layak atau maaf sudah cocok untuk anak didik kita apa dulu? Mungkin dari medianya, lembar kerjanya, mungkin dari penyampaian kita, begitu. Oke, kita pendekatan dengan anak terutama. Sebelumnya, ya, kalau memang kelas 1 itu wajar seperti itu. Makanya dibuat berkelompok itu. Ya, menurut saya itu kita flashback lagi pendekatan kita tanya lagi dia maunya apa, tidak langsung menghukum kamu ya. Nah, kita carilah tugas lain yang mungkin anak bisa buat anak. Mungkin ada pertanyaan lain itu yang bisa saya butuhin. Sudah? Ya, Pak Kris, terima kasih. Semoga atas masukan-masukan dari Bapak bisa menjadikan saya guru yang lebih baik lagi, sehingga saya yang akan dinantikan oleh anak-anak yang ada di kelas. Amin. Mungkin tanggapan dari Bapak Ibu guru lain, monggo. Berdiri sini nggak apa-apa, Bu. Oke, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru memberi kesempatan kepada saya. Di sini saya tidak mau bertanya Pak Kris, tetapi saya akan memberi sedikit tanggapan tentang diseminasi budaya positif. Ini sangat luar biasa sekali buat saya. Mungkin buat Bapak Ibu juga pengalaman baru ya. Buat saya juga pengalaman baru dan sangat-sangat mengena sekali di hati saya. Karena selama ini saya sebagai guru, di situ saya melihat pemaparan dari Bapak Sutrisno tadi. Saya merasa posisi kontrol saya sebagai guru itu sama di posisi penghukum dan merasa bersalah. Ya, dari pemaparan Bapak Sutrisno ini tadi, semoga kedepannya saya bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Jadi pengalaman pagi hari ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapak Sutrisno sudah memberikan kami motivasi yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang selalu diimpikan, yang selalu dinanti kehadirannya, selalu dirindui oleh anak-anak kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ella atas tanggapannya. Demikian juga saya pun juga masih tahap belajar menuju proses posisi kontrol dan pendekatan-pendekatan lain yang telah kita pelajari tadi. Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru lain? Masih ada? Oke, betul apa-apa. Masih ada yang Bapak Ibu? Kalau tidak, saya nanti kalau Bapak Ibu butuh materi ini bisa saya kirim ya. Semoga bisa bermanfaat. Demikian Bapak Ibu semuanya, pemaparan materi diseminasi pemahaman dan pemahaman budaya positif dari saya. Mungkin ada baiknya silahkan ya sebagai pengalaman. Kalau ada sisi buruknya jangan digunakan. Begitu Bapak Ibu semuanya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku kelas 6 semua, pada kesempatan ini kita akan menyepakati membuat yang namanya keyakinan kelas. Ya, sebelum menjadi suatu keyakinan kelas, coba kalian semua membuat apa itu masukan dalam bentuk peraturan kelas. Nanti Pak Guru minta setiap kelompok membuat minimal 2 apa itu masukan atau peraturan kelas, dan maksimal 3, boleh lebih dari 3. Kemudian dari peraturan-peraturan ini nanti ditempel di kertas ini, ya. Silakan didiskusikan dengan apa itu kelompoknya. 3, warna. Coba ya peraturannya ditulis di kertas not itu apa? Ya beda. Ini apa itu? 3 itu berbeda, 2 itu berbeda, ya. Ya. Coba ya peraturannya ditulis di kertas not itu, nanti ditempelkan di sini. Ya. Kalian sudah membuat suatu masukan hubungannya dengan peraturan kelas, yaitu masuk kelas tepat waktu. Bisa? Ya, sepakat ya? Ya. Terus kemudian tidak membedakan teman. Tidak membedakan teman dalam apa? Bergaul, melaksanakan piket kelas, sepakat? Tidak boleh mengejek teman, ya? Ya? Menjaga kebersihan lingkungan kelas, ya? Melaksanakan piket kelas tepat waktu, ya? Ya. Datang ke sekolah tepat waktu, tidak menyelesaikan pelajaran atau ulangan, ya. Ya. Melaksanakan piket sama membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh mencolek saat pelajaran atau ulangan, tidak boleh mencuri, datang ke sekolah tepat waktu, menaati peraturan sekolah, kemudian saling menghargai satu sama lain, boleh berangkat ke sekolah tepat waktu. Pertama yaitu apa itu? Datang ke sekolah tepat waktu, ya? Ya. Datang sekolah tepat waktu. Yang kedua tadi masuk
ke kelas tepat waktu setelah jam istirahat? Ya. Masuk kelas tepat waktu saat setelah jam istirahat. Yang ketiga, tidak membedakan teman. Sepakat? Ini boleh menghargai teman. Menghargai sesama teman. Ya. Nah, ini. Kemudian 4. Melaksanakan tiket. Ya, sepakat? Melaksanakan tiket. Kita sudah mendapatkan apa itu? Beberapa peraturan kalian kelas dengan kalimat positif. Datang sekolah tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu setelah jam istirahat. Menghargai sesama teman. Melaksanakan tiket. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Jauh tanpa mengejek teman. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh mendongeng saat ulangan. Bersikap dulu di dalam kelas. Memperhatikan saat pelajaran. Menyapa teman dan bapak ibu guru dengan ramah dan sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Maharani. Saya senang dalam menyusun keyakinan kelas kemarin. Semoga saya lebih disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi. Saya senang dalam membuat keyakinan kelas kemarin. Semoga saya lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Istiantono. Saya senang dalam menyusun keyakinan kelas kemarin. Semoga saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.